Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat dan semangat. Walaupun mungkin ada di antaranya teman-teman kita yang lagi dalam kesulitan ekonomi, ada yang menghadapi sebuah permasalahan. Saya yakin kalian tenangkan saja, yang penting semuanya pasrahkan sama Allah karena Allah pasti akan menolong kalian. Nah, pembahasan kali ini masih seputar gagal bayar di pinjaman online dan bagaimana cara mengatasi teror pinjaman online baik melalui email, melalui chat WA, melalui telepon, SMS, pokoknya teror-teror pinjaman online yang saat ini kalian rasakan. Jadi simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kali ini masih mengenai seputar gagal bayar di pinjaman online dan bagaimana caranya mengatasi teror-teror pinjaman online yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online. Baik yang melalui telepon, melalui chat WA, melalui SMS, ada yang dikirimkan melalui email, ada yang langsung FC atau video call yang langsung datang ke rumah. Nah, bagaimana cara mengatasinya buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali yang mengalami yang namanya telat bayar atau bahkan sudah gagal bayar karena faktor ketidaksengajaan. Karena kalian sudah mentok, tidak punya uang lagi untuk membayar. Jadi kalian yang terpenting harus tenangkan diri, santai dulu, jangan sampai panik yang berlebihan, jangan takut yang berlebihan, kuasai dan kendalikan rasa takut yang ada di hati dan pikiran kalian. Baik teman-teman, untuk mengatasi teror dari DC pinjaman online yang melalui chat WA. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan teror dari chat WA dari DC pinjaman online, tapi mental kalian itu kuat, kalian coba saja respon. Nanti kalau misalkan sudah direspon ternyata chat WA-nya malah menjurus ke hal-hal yang tidak baik, kata-katanya justru malah mengintimidasi, menjurus ke ancaman, itu sebaiknya sudah jangan direspon dan jangan pernah membalas chat WA yang dikirim oleh DC pinjaman online. Terus lalu kalau misalkan kalian diteror ataupun ditelepon melalui telepon, diteror melalui telepon oleh DC pinjaman online, kalian coba angkat saja. Kalau kata-katanya baik, kalian jawab, sampaikan bahwa kalian memang sudah tidak mampu bayar. Tapi kalau ternyata kata-katanya kasar, mengintimidasi, justru ada unsur-unsur ancaman, apalagi sampai sebar data, sebaiknya kalian jangan pernah meresponnya lagi, jangan pernah mengangkat lagi yang namanya penelponan dari DC pinjaman online. Lalu kalau misalkan kalian dikirim SMS, nah biasanya SMS ini kan tidak menampilkan identitas dari aplikasi pinjaman online-nya. Nah, biasanya cenderung kata-katanya ada yang kasar. Nah, ini kalian tidak usah balas. Jangan dihiraukan, abaikan saja semua itu. Lalu kalau kalian mendapatkan peringatan melalui email, kalau melalui email itu kalian boleh baca saja, tidak masalah. Kalian tinggal baca saja isi emailnya apa, dan kalian tidak perlu membalasnya kalau memang kalian tidak punya uang. Karena masalah yang mendera ataupun masalah yang orang-orang yang gagal bayar di pinjaman online itu bukan tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar, tapi tidak punya kemampuan lagi, tidak punya uang lagi untuk membayar. Jadi apa boleh buat, akhirnya terpaksa gagal bayar. Oke ya, lalu kalau kalian tiba-tiba misalkan tanpa ditelepon, tanpa di chat WA, tanpa dikasih kabar dulu, didatangi oleh kolektor lapangan atau field call atau DC lapangan, biasanya orang-orang atau teman-teman yang gagal bayar itu bilangnya DC lapangan katanya, FC atau field call. Nah, kalau mereka atau DC lapangan ini sudah sampai ke rumah kalian dan kalian kebetulan lagi ada di rumah, coba kalian sampaikan ataupun kalian samperin saja, nggak apa-apa, hadapi saja. Lalu kalian tanyakan dulu dari mana DC pinjaman online tersebut, dari aplikasi pinjaman online mana. Lalu tanyakan kelengkapan surat-suratnya dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihannya, lalu surat-surat yang lainnya yang memang diperlukan seperti sertifikasi profesi penagihan. Nah, kalau ternyata DC pinjol tersebut berbicara baik, dengan sopan, kalian hadapi dan layani dengan cara yang baik dan cara yang sopan pula. Tapi kalau misalkan ternyata kolektor lapangan tersebut sudah menjurus ke ancaman, menjurus ke kekerasan fisik dan sebagainya, kalian santai saja, senyumin aja, jangan sampai direspon, jangan sampai kalian terpancing melakukan hal yang sama.
kalian abadikan saja, siapkan kamera, lalu rekam semua kelakuan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang datang ke rumah itu yang melakukan cara-cara yang tidak baik, misalkan kasar, kata-katanya kotor dan sebagainya. Rekam saja semuanya, abadikan semua itu untuk bukti kalau misalkan nanti ternyata ada proses lebih lanjut. Dan kalau ternyata sudah melakukan kekerasan fisik dan sebagainya, itu sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dan kalian sudah saatnya stop bayar dan tidak usah membayar. Stop saja, biarkan saja. Dan kalau perlu, kalau dia ternyata masih maksa melakukan cara-cara yang tidak baik, sebaiknya kalian usir saja, jangan direspon, usir saja sebaiknya, karena itu kan tidak ada, istilahnya tidak ada etika dan itu sudah melanggar aturan cara-cara penagihan dari pinjaman online. Oke, demikian cara mengatasi teror-teror dan cara penagihan dari DC pinjaman online. Dan buat nasabah yang saat ini masih gagal bayar karena ketidakmampuan untuk membayar, kalian tidak usah panik. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, kalau memang tidak punya uang untuk membayar, jangan sampai memaksakan diri membayar dengan cara mencari utang lain, gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online yang lain. Itu sangat berbahaya sekali, itu akan menjerumuskan kalian ke dalam lubang utang yang semakin dalam. Sebaiknya stop saja pembayaran dan tunggu kalau memang kalian suatu saat nanti punya uang yang cukup untuk membayar, tidak mengganggu, istilahnya uang yang dipakai sehari-hari, daripada kalian misalkan nanti kelaparan, tidak makan dan sebagainya, itu lebih baik ditunda dulu pembayarannya. Nanti saja kalau kalian sudah punya uang yang banyak, sudah punya uang yang cukup untuk membayar, silahkan lakukan pembayaran. Tapi ternyata kalian mentok tidak punya uang sama sekali, sudah berusaha mencari ke sana ke sini, berusaha mencari uang untuk bayar hutang tapi tetap tidak berhasil. Saran dari saya sebaiknya sudah stop saja, mau diapa lagi, mau digimanain lagi, karena yang namanya gagal bayar di pinjaman online, resiko terberatnya hanyalah skor kredit, data-data kalian bermasalah, dan mungkin kedepannya kalian tidak akan bisa lagi meminjam uang di platform pinjaman online manapun. Mungkin juga di bank konvensional ataupun di kredit perumahan dan sebagainya, mungkin saja itu jadi terkendala karena data-data kalian sudah masuk blacklist atau daftar hitam di otoritas jasa keuangan dan di perbankan lainnya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang saat ini sedang kesulitan, saya sarankan pasrahkan semua ini sama Allah agar Allah memberikan solusi yang terbaik untuk kalian semuanya. Jangan takut, jangan resah, jangan cemas, karena kehidupan ini hanya sekali, kalian nikmati saja. Minimal kalian bisa tenang dulu hati dan pikiran, barulah nanti kalian bisa mencari solusi terbaik agar bisa keluar dari jeratan hutang pinjaman online ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.